بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat azakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masuk masih di pembahasan Al-Majlis Ar-Rabi wal Ishrun, majlis yang ke-24, yaitu tentang Awsaf Ahlil Jannah, sifat-sifat ahli surga. Pembahasan sebelumnya telah dibacakan sebuah ayat yang menjadi dasar dan antara ciri-ciri ahli surga, yaitu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Di antara beberapa sifat ahlul jannah, yang pertama al-wasful awwal lil al-muttaqin. Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, sifat yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Yani berinfak tidak hanya dalam keadaan kecukupan, tapi juga ketika mungkin kekurangan. Justru dengan itu Allah memberikan tambahan-tambahan rezekinya. Kemudian al-wasfus tsalits, yang ketiga, orang yang menjaga amarah, al-kadhimin al-ghaidh. Ya, yang keempat, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Artinya ya'funa amman zalamahum wa i'tada 'alaihim. Itu orang yang memaafkan terhadap orang yang berbuat aniaya atau berbuat zalim. Ya, namun Syekh menjelaskan memaafkan itu harus pada posisi memang yang benar-benar tepat dan bermanfaat. Apabila dengan memaafkan malah semakin orang itu berbuat kelewat batas, malah semakin rusak orang tersebut, maka dalam posisi seperti ini tidak dimaafkan. Makanya beliau mengatakan, fa'amal afu alladhi tazdadu bihi jarimatul mu'tadi falaysa bimahmudin wala ma'jurin alaih. Adapun pemaafan yang menambah kejahatan orang yang berbuat aniaya, maka dia tidaklah terpuji, tidak juga berpahala. Karena itu Allah mengatakan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-wasful khamis, yang kelima, sifat dari ahlul jannah adalah yang ketika berbuat kesalahan dia ingat kepada Allah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Apabila mereka berbuat perbuatan keji, berbuat zalim atas dirinya, maka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Saya menjelaskan al-fahisyah dalam ayat ini itu apa saja yang dianggap keji dari dosa-dosa, dan itu adalah dosa besar. Ya. Adapun masalah menganiaya diri itu bisa dosa besar, juga bisa dosa kecil. Ya. Yang keenam, al-wasfu as-sadis, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, tidak tetap dalam dosa yang dia lakukan padahal dia mengetahui apa? Beliau mengatakan, ailam yastamiru ala fi'li dhanb, tidak terus-terusan berbuat maksiat. Hum ya'lamuna anahum dhanbun, sementara mereka tahu, sementara dia tahu bahwa itu adalah sebuah dosa. Wa ya'lamuna 'azamata man 'asaw, mereka juga tahu bahwasanya zat yang mereka maksiati itu adalah Allah yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha mengazab dengan azab yang pedih bagi orang yang berbuat dosa
Demikian pula wa ya'lamuna qurba maghfiratihi. Mereka tahu dekatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ciri ahlul jannah, dia akan yubadiruna ila al-iqla'i anhu, dia justru akan segera meninggalkan dosa, wa taubati minhu, dan dengan taubat, ya. Maka al-israr ala dzunub ma hadzal ilm, maka orang yang terus-terusan seperti ini, kata Syekh, dia kalau terus-terusan seperti ini, dosa kecil bisa menjadi besar dengan sebab ada unsur meremehkan, al-istimrar, ya, al-istimrar, terus-terusan di dalam dosa. Taib. Nah, kemudian ayat selanjutnya yang beliau bahas di antara ciri-ciri ahlul jannah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka meninggalkan dari hal yang tidak ada guna manfaat, dari perkara yang sia-sia mereka meninggalkan. Ya, walladzina hum li zakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga terhadap kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali hanya kepada istri-istri mereka, atau ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya hal itu tidaklah tercela. Lalu faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari selain daripada itu, selain istri dan juga selain budak yang dihalalkan, maka faulaika humul aadun, maka itu sudah melampaui batas, kata Allah. Maka para ulama mengharamkan onani, ya, dengan ayat ini, ya, karena onani berarti selain istri dan selain budak, ya, dalam melampiaskan syahwat. Baik. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan ahlul jannah sifat orang beriman, mereka adalah terhadap amanah-amanah dan janji mereka menjaga amanah, menjaga janji. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan juga mereka menjaga salat-salat mereka. Perhatikan dalam ayat ini para jemaah, diawali dengan salat, yang pertama salatnya khusyuk, dan ayat diakhiri juga dengan salat yang dijaga. Apa kata Allah? Ulaika humul warithuna, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, ya. Mewarisi apa para jemaah? Alladzina yarithuna al-firdaus, yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Fahadil ayatul karimah jama'at iddata awsafin min awsafi ahli jannah. Pada ayat ini, pada ayat-ayat yang mulia ini terkumpul beberapa sifat di antara sifat ahlul jannah, ya. Baik, kita baca. Bagi para jamaah yang tidak punya kitabnya, kita lihat kitabnya. Baik. Berkata Syekh Hafidhullah rahimahullah taala, فهذه الآيات الكريمة فهذه الآيات الكريمة جمعت عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. Maka pada ayat-ayat yang mulia ini terkumpul beberapa sifat-sifat di antara sifat ahlul jannah. Al-wasful awwal al-mu'minun, ya. Sifat yang pertama, orang-orang yang beriman. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun di awal. Siapa mereka? Alladzina amanu billahi, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli ma yajibul imanu bihi, dan juga beriman terhadap segala yang wajib untuk diimani dengannya. Min malaikatillah, berupa malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah, yaumil akhir, demikian pula hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan juga takdir yang baik dan yang buruk. Jadi beriman dengan rukun iman yang 6. Ya. Amanu bidzalika imanan yastalzimu
mereka beriman terhadap hal tersebut dengan keimanan yang yastalzimu, yang berkonsekuensi al-qabula wal id'ana wal inqiyada bil qaul wal amal. Jadi iman itu yang berkonsekuensi al-qabul. Apa al-qabul? Yang berkonsekuensi menerima. Ya. Berkonsekuensi menerima. Juga berkonsekuensi al-id'an. Id'an yang ditunduk, wal inqiyad yang dipatuh. Ya. Berkonsekuensi tunduk, wal inqiyad patuh, bil qaul wal amal, dengan perkataan yang dipatuh pada perkataan, patuh pada dalam hal amalan. Ini sifat yang pertama. Di antara sifat ahlul jannah yang mewarisi firdaus, kata Allah. Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisuna al-firdaus. Itu orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Al-wasfu tsani alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, lihat ayat dibuka dengan salat, ditutup dengan salat. Dibuka dengan sifat beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang yang mereka dalam salatnya khusyuk. Dan ayat ditutup juga dengan salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga salat-salat mereka. Apa makna menjaga dan apa makna khusyuk? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni yang dimaksud hadiratun. Ya. Yang dimaksudnya hadir. Qulubuhum, hati-hati mereka. Jadi ketika salat hadir hatinya. Tidak kemana-mana hatinya. Sakinatun, tenang. Ya. Sakinatun, tenang. Jawarihuhum, jawarihnya. Hatinya hadir, jawarihnya tenang. Ya, makanya orang yang kalau salat ya, banyak gerak juga itu menunjukkan ketidakkhusyuan. Tapi juga orang diam bukan berarti juga khusyuk. Makanya saya menyebutkan dua khusyuk di sini. Yang pertama hadiratul qulub dan yang kedua sakinatul jawarih. Hadirnya hati, tenangnya anggota badan. Ya, tenangnya jawarih, anggota badan. Nah, yastahdiruna annahum qa'imuna fi salatihim baina yaday Allah azza wa jalla. Yani yastahdiruna, ya, yani mereka menghadirkan hati mereka itu bahwasanya mereka sedang berdiri dalam salat mereka di hadapan Allah. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yukhatibuna, ya. Yukhatibunahu bikalamihi. Yani mereka ketika sholat mengajak bicara seolah-olah dengan Allah, seolah sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalamnya. Makanya Allah juga mengatakan ketika seorang membaca surah Al-Fatihah dia memuji Allah, ya, Allah juga membalas. Hamadani abdi, kata Allah, hambaku telah memujiku. Demikian dalam sholat berjamaah. Maka salat itu subhanallah momen yang sangat indah sebenarnya. Seorang bermunajat, seolah berbicara, berbincang dengan Allah. Wa yataqarrabuna ilaihi bidzikri, dan mendekatkan mereka dirinya kepada Allah dengan menyebut, mengingat Allah di dalam salat. Di dalam salatnya. Ya. Wa yalja'una ilaihi bidu'aihi, dan mereka berlindung kepada Allah dalam salat itu dengan doa-doanya. Fahum khashi'una bidawahirihim wa bawatinihim. Ya. Mereka salat yakni dalam keadaan khusyuk baik lahirnya ataupun batin mereka. Ya. Taib. Jadi khusyuk ruhnya salat berjamaah. Al-wasfu tsalits, sifat yang ketiga dari sifat ahlul jannah, waladinahum anil lagwi mu'ridun. Itu mereka yang meninggalkan hal yang tidak guna, tidak ada manfaat, hal yang sia-sia. Dan lagu, ya. Makanya musik, lagu itu enggak guna, ya. Berarti
Kayaknya bahasa Arab asalnya lagu itu. Dari kata lahu, lalai, sia-sia, ndak guna, ndak manfaat. Jadi cocok sekali lagu itu. Lahu, lagu dangdut, lagu rock misalnya. Gak guna, gak manfaat. Lagu, yakni lalai dalam bahasa Arab. Lagu. Apa itu lagu? Ya. Lagu kullu ma la faidata fihi wala khaira min qaulin aw fi'lin. Lagu itu setiap yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat, tidak ada kebaikannya berupa perkataan atau perbuatan. Nah, terhadap ini semua mereka mu'riduna anhu. Mereka berpaling. Kenapa? Liquwwati azimatihim wa shiddati hazmihim. Ya. Karena kuatnya tekad mereka, teguhnya ya pendirian mereka, ya, la yumduna awqatahum, mereka tidak habiskan waktu-waktu mereka. Ahlul jannah itu demikian. Jadi ahlul jannah itu bukan orang yang suka tiktokan, suka joget, dangdutan, suka ya geleng-gelengin kepalanya, ya, bukan begitu. Ahlul jannah itu justru hal itu meninggalkan, ya. Ahlul jannah itu cirinya, ahlu surga itu cirinya, yang mewarisi surga Firdaus kelak, ini dia cirinya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, diajak dangdutan enggak mau, diajak nonton konser enggak mau dia. Diajak ngaji, diajak salat, diajak ibadah baru mau, karena bermanfaat. Ya. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang walaupun halal, namun tidak guna manfaat bagi dia dunia akhirat, dia tinggalkan. Demikian sifat mukmin para jamaah. Nonton bola itu halal, nonton bola. Tapi kalau tidak ada guna manfaat bagi dia di akhirat, apa faedahnya? Dan bisa haram nonton bola kalau dengan sebab itu meninggalkan hal yang wajib. Nonton bola tidak salat asar misalnya, nonton bola tidak mengganggu orang lain misalnya dengan membuat anarkis contoh. Berarti menjadi haram nonton bola tersebut. Ya. Apalagi hal yang memang haram seperti main musik dan semisalnya. Ya. Malu jemaah. TikTokan, dangdutan, istrinya diumbar. Apalagi istri seorang ustadz katanya ada yang main TikTok. Dan sang ustadz membenarkan. Ini tidak benar para jemaah. Ya. Jadi orang yang beriman itu yang mewarisi surga Firdaus, dan cirinya mereka meninggalkan hal yang tidak guna. Mereka tidak buang-buang waktunya. La yumduna awqatahumus saminah. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga illa fima fihi faidatun. Illa fima fihi faidatun. Kecuali pada perkara yang di dalamnya ada guna manfaat, ada faedah. Fakama hafidhu, sebagaimana mereka menjaga salatahum bil khusyuk, mereka menjaga salat mereka dengan khusyuk. Hafidhu uqatahum anil diya', maka mereka pun menjaga waktu mereka anil diya', dari kesia-siaan. Wa idza kana min wasfihim al-i'rad 'anil lagwi wa huwa ma la faidata fihi fa i'raduhum amma fi madaratun min bab aula. Maka apabila mereka itu di antara sifat mereka adalah al-i'rad 'anil lagwi, yakni berpaling meninggalkan dari hal yang tidak guna walaupun halal namun tidak berguna, wa huwa ma la faidata fihi, yaitu hal yang tidak ada faedahnya di dalamnya, maka fa'iraduhum, maka berpalingnya mereka amma fihi madarrah, dari perkara yang membahayakan, min bab aula, tentu lebih pantas lagi mereka untuk meninggalkan hal yang tidak manfaat, walaupun tidak bahaya, walaupun mungkin halal, mereka tinggalkan, apalagi yang bahaya. Maka enggak ada orang yang mewarisi surga Firdaus itu rokokan, ya, artinya itu bukan sifatnya, begitu jemaah.
Bukan berarti yang merokok tidak masuk surga Firdaus. Nah, bisa jadi dia bertobat kepada Allah, bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah. Namun kita bicara sifatnya, sifat ahlul jannah, sifat orang yang akan mewarisi surga Firdaus, tidak seperti itu sifatnya. Tidak yang suka rokokan, dengar musik, sama pelacur di kafe, di diskotik, bukan seperti itu sifat mereka. Ya, bukan berarti orang-orang tadi tidak akan masuk surga, tidak, selama dia punya iman, dia punya tauhid. Bisa jadi mungkin orang jatuh kepada maksiat, Allah ampuni dosa dengan sebab rahmat, dengan sebab syafaat, bisa. Namun kita bicara ini sifat jemaah. Maka kalau kita ingin langsung mewarisi surga Firdaus, lakukan sifat-sifat ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu mereka meninggalkan hal yang tidak ada guna, tidak ada manfaat. Ya, itulah yang dimaksud dengan al-lahu, lagu, ya. Lagu. Kayak lagu-lagu itu tidak manfaat. Dari segi nama, lagu udah jelek. Lagu, lalai, sia-sia. Taib, al-wasfur rabi', sifat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu mereka yang mengeluarkan zakat, yang menunaikan zakat. Taib. Syekh mengatakan di sini tentang zakat, yahtamilu anna al-murada bizakati, kemungkinan yang dimaksud dengan zakat di sini juga, ya, yakni al-qistul wajib, al-qistu al-wajib, ya. Jadi bagian yang wajib daf'uhu, untuk dikeluarkan, minal malil wajib zakatuhu, dari harta yang wajib untuk dia zakati. Artinya zakat di sini bisa bermakna harta yang wajib dizakati. Namun wa yahtamilu aidan, namun kemungkinan juga anna al-murada biha, yang dimaksud dengan zakat dia adalah kullu ma tazku bi nufusu min qaulin aw amal. Nah, jadi zakat di sini bisa dua macam, bisa berupa harta dan bisa juga zakat mananya setiap yang bisa mensucikan jiwa-jiwa mereka berupa perkataan dan perbuatan. Jadi zakat itu ada zakat harta, ada zakat jiwa, ya. Karena zakat secara bahasanya adalah mensucikan, membersihkan. Ya, jadi bisa jadi zakat, yakni harta, membersihkan harta. Ya, wajib mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan dari harta berupa zakat, atau zakat ini mensucikan apa? Jiwa. Nah, dengan ketaatan. Orang yang mengotori jiwa dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan dosa-dosa besar. Nah, al-wasful khamis, yang kelima, sifat yang kelima dari ahlu al-jannah yang mewarisi surga Firdaus, walladzina hum li furujihim hafizun. Itu orang-orang yang mereka menjaga kepada farji-farji mereka, kemaluan mereka. Dari berbuat zina, dari berbuat liwat, ya, homoseksual atau zina, ya, termasuk juga menjaga dari yang dosa berupa sifat yang tidak bisa menahan syahwat, seperti onani misalnya, naudzubillah. Ya. Nah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya hal itu tidak tercela. Yani menyalurkan syahwat kepada budak yang dimiliki, ya, itu tidak tercela. Ya. Fahum hafizuna, yani mereka menjaga li furujihim, terhadap farji-farji mereka, dari apa? Aniz zina wal liwat, dari berzina, dari homoseksual, ya. Lima fihima min maksiatillah, karena pada keduanya zina dan liwat adalah maksiat dia kepada Allah. Wal inhitati al-khuluqi wal ijtima'i, dan yang namanya zina dan liwat, zina dan homoseksual adalah juga merupakan al-inhitat, ya. Al-inhitat artinya merupakan kerusakan akhlak, ya. Kerusakan akhlak. Wal ijtima', dan juga secara sosial, ya. Dan al-inhitat juga bisa bermakna, yakni apa? Kemerosotan, ya, kerusakan akhlak dan sosial.
Jadi orang kalau sudah menjamur maksiat berupa zina dan homoseksual, ini menunjukkan bangsa ini sudah rusak. Inhitat al-khuluqi wal ijtima'i. Ya. Nah, kemerosotan akhlak dan masyarakat sosial secara umum. Nah, wala'alla hifdzul farj, dan kemungkinan bisa jadi yang namanya menjaga kemaluan di sini yashmal, mencakup ma huwa a'ammu min dzalik, ya, yang lebih umum dari hal itu. Fayashmal hifdhahu 'anil nadhar, juga menjaga kemaluan di sini menjaganya 'anil nadhar wal lams aidan, yakni dari memandang sesuatu yang haram atau menyentuh ya sesuatu yang haram. Makanya dalam Islam diharamkan hal yang mengundang untuk perzinahan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maksud mendekati yakni jangankan berzinanya, mendekati yakni melakukan sarana-sarana yang menuju kepada zina diharamkan dalam Islam. Sarana yang menuju kepada zina seperti apa? Khalwah, berdua-duaan laki perempuan, bersentuhan laki perempuan, kulitnya. Ya, kata Nabi, la yut'anu firasi ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lah min an yamusa imra'atan la tahilullah. Sungguh kata Nabi, kepala kalian ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada harus menyentuh wanita yang tidak halal bagimu. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, seluruh sarana termasuk memandang, berdua-duaan, bersentuhan, ya, segala hal yang menjurus kepada perzinahan, yang akan menghantarkan kepada jatuhnya perzinahan, semua diharamkan. Nah, kemudian saya mengatakan, wa fi qawlihi fa innahum ghairu malumin, dan pada firman Allah, karena sesungguhnya mereka ghair ma'lumin, tidak tercela, isyaratun ila annal asla, ya, ini sebuah isyarat kepada annal asal, bahwasanya pada hukum asalnya laumul insani ala hadal fi'l illa ala zawjah wal mamlukah, ya, bahwasanya orang atau manusia itu mencela atas perbuatan ini kecuali kepada istri dan budak yang dimiliki. Nah, jadi hukum asalnya menyalurkan syahwat seperti ini tercela kecuali kepada istri dan budak yang dimiliki. Kenapa? Lima fi dzalika minal hajah, karena padanya ada hajat, ada kebutuhan. Ya. Lima fi dzalika minal hajati ilaihi. Ya. Karena ada hajat kepadanya. Nah, apa hajatnya para jemaah? Apa hajatnya? Hajatnya, kebutuhan tersebut adalah lidaf'i muqtada at-tabi'ati, ya, lidaf'i muqtada at-tabi'ati, ya, di dalam rangka untuk menyalurkan tabiat manusia, memenuhi kebutuhan tabiat manusia. Yang manusia memiliki syahwat, Allah memberikan syahwat, beda dengan malaikat. Manusia punya syahwat, maka disalurkan dengan cara yang benar. Lalu yang kedua, apa di antara hajatnya? Wa tahsilin nasl, dan mempunyai anak keturunan. Manusia ingin punya anak keturunan. Semua manusia secara umum demikian, ingin punya keinginan untuk memiliki anak keturunan. Wa ghairihi minal masalih, dan yang lain-lain dari kemaslahatan. Ya. Lalu wa fi umumi qawlihi, dan pada keumuman firman-Nya Allah, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, siapa yang melampaui dari yang itu, ya, maka mereka yang telah, atau siapa yang mencari, waman ibtagha, ya, wara'a dzalik, selain dari istri dan budak tadi, maka mereka telah melampaui batas, ya, maka mereka telah melampaui batas. Ini kata Syekh, dalilun ala tahrim al-istimna, ini dalil atas haramnya al-istimna, onani, ya, alladhi yusamma al-'ada as-sirriyah, yang dinamakan dengan al-'ada as-sirriyah, ya, arti kebiasaan yang tersembunyi, ya, li'annahu amaliyatun fi ghairi zawjati wal mamlukah, karena perbuatan tersebut itu di luar, ya, menyalurkan syahwat kepada istri atau budak.
Oleh karena itu para jamaah, onani dengan istri atau oleh tangan istri. Jadi onani itu maksudnya menyalurkan ya syahwat, bukan dengan cara bukan dengan cara jima, tapi dengan melalui tangan atau yang semisalnya. Nah, itu onani. Nah, onani dengan tangan istri misalnya, maka itu dihalalkan karena bentuk bersenang-senang dengan istri. Adapun yang dimaksud dengan sendiri, makanya tanpa istri, tanpa juga budak, nah, itu diharamkan. Taib al-wasfus sadis, sifat yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan mereka adalah terhadap amanah dan janji mereka menjaga. Nah, al-amanatu ma yu'tamanu 'alaihi min qaulin aw fi'lin aw 'ainin. Amanah itu artinya ya, amanah artinya ma yu'tamanu 'alaihi, apa yang dititipkan padanya berupa perkataan atau perbuatan ataupun benda. Perkataan pun bisa amanah para jemaah. Kalau ada orang nitip omongan, tolong ya jangan disebarkan ya, itu amanah. Tolong jangan disebarkan, itu amanah. Bahkan kalau ada orang bicara kepada kita, lalu dianya tuh tolah-toleh dulu ya. Lihat-lihat, ada orang lihat nggak, ada orang dengar nggak, tolah-toleh. Berarti amanah. Berarti maknanya dia tidak mau didengar oleh orang lain. Itu amanah. Ya. Termasuk tidak boleh cuma nguping-nguping perkataan orang ketika kalau di kuping itu tidak suka. Kecuali bagi seorang detektif, mungkin bagi seorang yang memang tugasnya seperti itu. Tapi bagi orang secara umum mendengar perkataan kaum yang kaum itu tidak suka, kalau kedengaran tidak boleh. Jadi jangan ngintip-ngintip, jangan curi-curi dengaran atau mendengar omongan orang, obrolan orang. Nah, maka Syekh mengatakan faman haddatsaka bisirrin faqad i'tamanak. Ya. Maka siapa yang berbicara kepadamu dengan berbisik, ya, maka berarti dia telah memberikan amanah kepadamu. Wa man fa'ala 'indaka ma la yuhibbu al-ittila' 'alaihi faqad i'tamanak. Siapa yang melakukan sesuatu di dekatmu yang tidak suka untuk dilihat orang, maka berarti itu amanah. Wa man salamaka syai'an min malihi, siapa yang menyerahkan sesuatu dari hartanya lihifdhi, untuk dijaganya, maka faqad i'tamanak. Ya. Wa man salamaka syai'an min malihi lihifdhihi faqad i'tamanak. Siapa yang menyerahkan kepadamu sesuatu dari hartanya, maka dia telah memberikan amanah kepadamu. Nah, wal ahdu, adapun al-ahdu apa artinya? Ya, al-amanah itu tadi ya. Adapun al-ahdu apa artinya? Ma yaltazimu bihi al-insanu li ghairihi. Ya. Al-ahdu artinya apa yang seorang ya mengharuskan untuk melakukan terhadap orang lain. Mengharuskan ya terhadap orang lain atau terhadap yang lain. Kad nadar lillahi, seperti nadar untuk Allah misalnya. Untuk orang lain itu maksudnya di sini termasuk untuk Allah ya, untuk Allah. Jadi untuk selainnya. Jadi al-ahdu adalah ma yaltazimu bil insanu li ghairihi. Yani apa saja yang seseorang berkomitmen untuk melakukan ya, bagi yang lain, bagi Allah atau bagi manusia, bagi makhluk. Kalau bagi Allah contohnya apa? Kan nadri lillah, seperti nadarun bagi Allah. Ya. Jadi mengharuskan sesuatu untuk orang lain. Itu namanya al-ahd. Mengharuskan sesuatu untuk orang lain atau untuk yang lain. Wal uhud al-jariyah bainan nas. Dan juga janji-janji yang berlaku di antara manusia itu termasuk. Ya, taib. Fa ahlul jannah, maka ahlul jannah qaimuna bi riayati al-amanati wal ahdi fima bainahu wa bain Allah. Maka ahlul jannah di antara sifatnya mereka berusaha menegakkan ya, menjaga amanah dan janji yang terjadi di antara sama mereka dan juga janji terhadap Allah. Wa fima bainahu wa bainal khalq, dan juga antara sama mereka sama makhluk. Wa yadkhul fi dzalika al-wafa'u bil 'uqudi wasyuruti al-mubahati fiha. Dan masuk di dalamnya adalah al-wafa. Ya. Apa al-wafa? Yani penunaian janji-janji atau menepati ya. Menepati uqud, akad-akad
Ya, wasyuruti, dan syarat-syarat al-mubah yang dibolehkan fiha di dalam akad-akad tersebut, dalam jual beli misalnya. Nah, ini termasuk. Maka seperti perjanjian antara seorang karyawan dengan perusahaan, ini tidak boleh dilanggar para jemaah. Hatta dengan orang kafir sekalipun. Mungkin perusahaan milik orang kafir, karyawan dia sebagai seorang muslim, jangan dilanggar perjanjian tersebut. Al-muslimun ala syurutihim. Ya. Orang muslim itu harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dari syarat-syarat. Nah, lalu wal wasfus sabi, sifat yang ketujuh, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka menjaga terhadap salat mereka. Yani yulazimuna ala hifdhiha. Jadi mereka senantiasa menjaga salat-salat tersebut. Minal minal idha'ati wat tafrid, ya, dari menyanyiakannya, meremehkannya. Wadzalika bi adaiha. Bagaimana cara menjaga salat? Dengan menunaikannya fi waqtiha alal wajhi al-akmal, ya, menunaikannya pada waktunya dengan sempurna, bisyurutiha, syarat-syaratnya, warkaniha, rukun-rukunnya, ujabatiha, dan wajib-wajib salat diperhatikan. Waqad dzakara Allah Subhanahu wa taala awsafan katsira fil Qur'an li ahli jannah siwa ma naqalnahu huna. Dan Allah telah menyebutkan juga beberapa sifat-sifat yang banyak ya di dalam Quran. Sifat ahli jannah selain apa yang kita nukilkan di sini. Dzakara dzalika subhanahu. Allah menyebutkan hal itu untuk apa? Liyatasfa bihi man arada al-wusul ilaiha. Jadi orang yang mau masuk surga untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Allah menyebutkan sifat-sifat ini semua agar kita ini, bagi yang mau masuk surga, agar bersifat dengan sifat tersebut, tempuh jalan ini. Apabila hadis an Rasulullah SAW min dzalika syai' katsir. Demikian pula dalam hadis banyak sifat-sifat ahli surga tersebut. Misalnya, fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, perhatikan yang pertama, sifat ahlul jannah adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu jemaah. Kewajiban menuntut ilmu bukan kewajiban ulama, kiai, santri, ustaz, bukan. Semua umat Islam apapun profesinya wajib menuntut ilmu, wajib belajar ilmu agama. Perhatikan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Siapa menempuh jalan, mencari di dalam jalan itu ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya. Jalan menuju surga dimudahkan oleh Allah dengan ilmu. Makanya jalan yang paling cepat untuk masuk surga dengan ilmu jemaah. Menuntut ilmu. Bukan ngebom jalan katanya paling cepat masuk surga, justru menghambat karena dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, orang yang melakukan aksi bom bunuh diri, kita katakan dia matinya su'ul khatimah. Namun semoga Allah mengampuni, sebab itu perbuatan dosa, bunuh diri, dosa. Su'ul khatimah itu namanya. Semoga Allah mengampuni, karena kita tidak mengkafirkan mereka. Ya, semoga Allah mengampuni, merahmati. Tetap sholatkan, tetap doakan, namun itu sebuah kesalahan. Merusak Islam dengan perbuatan-perbuatan mereka. Itu beragama yang didasari kejahilan tanpa ilmu. Bagaimana jihad? Jihad itu jamaah ibadah yang dilakukan harus dengan ijtima'i, bukan infiradi. Bukan sendiri-sendiri, begitu jihad. Jama'i jihad itu. Ada imamnya, ada pemimpinnya. Kalaupun pemimpin tidak, harus ada wakil dari pemimpin itu. Demikian. Ya, jadi ilmu, jalan yang paling cepat masuk surga itu ilmu. Ya. Walahu anhu aidan, dan juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kalian, kata Nabi, terhadap sesuatu yang bisa Allah hapuskan dosa-dosamu dan Allah angkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah, kata mereka,
Para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi, Nabi mengatakan isbagul wudu ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharu salati ba'da salat. Kata Nabi, yang membuat diangkatnya derajat, digugurkannya dosa sehingga menjadi ahli jannah nanti menyempurnakan wudu saat dingin, saat tidak suka, maknanya ketika dingin, ya. Wa kasratul khuta ila al-masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharu salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat. Jadi kalau salat maghrib misalnya, jangan pulang ke rumah, tunggu salat isya di masjid. Nah, itu namanya intidharu salat ba'da as-salat. Walahu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbihu al-wudu'a. Perhatikan di sini jemaah. Tidaklah di antara kalian dari seorang pun berwudu lalu menyempurnakan wudu. Jadi syaratnya ini berlaku, sempurna wudunya. Ya, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu dia bersaksi, bersyahadat, jadi setelah wudu baca doa ini. Ya, asyhadu an la ilaha wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kecuali illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyi syaa. Kecuali orang yang baca tadi itu dibukakan baginya 8 pintu surga, masuk dari jalan manapun yang dia sukai. Nah, ini perhatikan lafadznya di sini, syarat berlaku, fayusbigul wudu'a. Berarti orang yang wudunya tidak sempurna tidak mendapatkan fadilah ini. Maka jamaah hati-hati, ya. Hati-hati, sempurnakan wudu. Jangan asal-asalan wudu. Nah, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan faman taba al-muadzin min qalbihi dakhala al-jannah. Dan juga dari Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikuti muadzin, yakni maksudnya menjawab adzan, ya, dari hatinya, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Nah, ini hadis-hadis semuanya juga menunjukkan ya sifat-sifat karakter ahlul jannah demikian. Maka kita memiliki sifat-sifat ini para jemaah. Oh, ternyata masih banyak ya. Kalau begitu kita lanjut nanti insyaallah, kita mulai dari hadis-hadis tentang sifat-sifat, ya, ahlul jannah ini. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan yang berikut. Berarti ada sesi 3 insyaallah ya, ciri-ciri penduduk surga bagian yang ketiga. Allah taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.